Di jalan yang longsor sebelahnya ada desa kita yang dalam, yang dekat samping Istana Batu. Jadi pertama-tama kita ini coba untuk pematangan dari sambil seluruh jenis daging sapi. Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kabar 8 yang menyajikan berbagai informasi aktual terkini dari Kota Bogor dan sekitarnya. Bersama saya, Indah Fadilah, berikut rangkaian berita selengkapnya. Ramadan datang, harga daging di Jambu 2 melonjak tajam. Tanah longsor terjang pemukiman tanah sereal, 2 rumah terdampak. Pembangunan jalan baru gantikan jalan Dana Sasmita yang longsor. Memasuki bulan suci Ramadan, harga sejumlah bahan pangan di pasar tradisional mulai mengalami kenaikan. Salah satunya adalah harga daging sapi yang terpantau melonjak di Pasar Jambu 2, Kota Bogor. Untuk mengetahui kondisi harga dan aktivitas jual beli di Pasar Jambu 2, berikut laporan reporter dari Amalia di lokasi. Baik, terima kasih Indah yang berada di studio. Kali ini saya sudah berada di Pasar Jambu 2 Bogor, tepatnya pada tanggal 20 Februari 2026 yang bertepatan dengan hari kedua bulan suci Ramadan. Berdasarkan pantauan saya yang berada di lokasi langsung, harga daging saat ini berada di kisaran 150.000 per kilogram untuk seluruh jenis daging sapi. Harga tersebut mengalami kenaikan dibandingkan sebelum memasuki bulan suci Ramadan, yaitu di kisaran 120.000 per kilogram. Pedagang memperkirakan harga masih berpotensi naik secara signifikan. Kenaikan harga ini juga berdampak pada penurunan penjualan. Pasti ada kenaikan lagi, mungkin kita bisa ngejual di angka 160 sampai 170 Hamin 4 biasanya, ya Hamin 4 lebaran kita turun drastis ya, karena si konsumen kadang-kadang berpikirnya daripada beli daging 1 kilo mending beli yang lain gitu kan. Ada penurunan drastis lah dibilangnya gitu. Pembeli berharap pemerintah mengambil kebijakan agar harga daging stabil. Ya mudah-mudahan sih pemerintah ikut mengantisipasi gitu kan. Soalnya kan harga daging sekarang masih tinggi. Ya mudah-mudahan kalau bisa mah dikurangin gitu lah. Agak di pengurangan gitu lah. Ada kebijakan dari pemerintah, mudah-mudahan. Amalia, Bogor, melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur Kota Bogor sejak malam hingga dini hari memicu terjadinya tanah longsor di kawasan Tanah Sereal, Kota Bogor. Longsor terjadi di RT 2 RW 3. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Berikut laporan reporter kami, Amalia dari Tanah Sereal, Kota Bogor. Baik Indah, hujan deras yang mengguyur Kota Bogor sejak malam hingga dini hari memicu pergeseran tanah disertai dengan longsor di RT 2 RW 3 Kecamatan Tanah Sereal Bogor. Longsoran terjadi di bagian belakang rumah warga serta menyebabkan dinding penahan rumah retak dan sebagian bangunan ambruk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun reruntuhan menutup akses jalan warga sehingga warga harus mencari jalur lain menuju permukiman di bagian atas. Pada hari Jumat sekitar pukul 8-an ya dari ketua RT gitu, hari Jumat pagi dapat laporannya. Terdampak ini ada 2 kakak yang di atas. Ada selokan ini lumayan deras kan hujannya ke sana. Kita langsung menghubungi dinas terkait, BPBD, penanggulangan bencana, terus dinas perumahan permukiman. Yang terdampak itu nanti diusulkan juga di BSTT oleh dinas perumahan permukiman, atau nanti ada dinas sosial juga memberikan bantuan yang terdampak gitu. Pemerintah dan petugas terkait pun langsung melakukan penanganan cepat di lokasi kejadian. Sebagian warga tetangga di sini coba untuk mengevakuasi apa yang harus mereka bisa lakukan. Nilainya warganya kompak ya, jadi cepatlah untuk memberikan bantuan. Kalau saya dengar cerita dari yang punya rumah, ketika dia jam 7 masih ada di dalam rumah itu, dia hanya melihat retakan-retakan. Tetapi ketika tetangga luarnya dan udah mendengar ada suara, ada kayak pergeseran tanah ya gitu ya. Jadi ada suara kayak grek-grek-grek gitu loh. Dan akhirnya terlihatlah yang di belakang saya ini nih.
bongkahan-bongkahannya. RW 03 ini karena Pak RW-nya juga gercep orangnya, jadi semuanya itu dari kelurahan, dari BPBD juga cepat, dan juga permukim juga alhamdulillah kita sampai saat ini masih bagus. Amalia, Bogor, melaporkan. Pemerintah Kota Bogor mulai mempersiapkan pembangunan jalan baru sebagai pengganti Jalan Saleh Dana Sasmita yang sebelumnya mengalami longsor. Pembangunan trase baru ini berlokasi di Kelurahan Lawang Gintung, Kecamatan Bogor Selatan, dan ditargetkan dapat digunakan oleh masyarakat pada akhir tahun 2026. Untuk mengetahui perkembangan pembangunan jalan tersebut, berikut laporan reporter kami, Amalia dari Lawang Gintung, Bogor Selatan. Baik, terima kasih Indah yang berada di studio. Kali ini saya sedang berada langsung di Kecamatan Lawang Gintung, yaitu pemerintah Kota Bogor mulai mempersiapkan pembangunan trase baru sebagai pengganti Jalan Saleh Dana Sasmita yang sebelumnya mengalami longsor. Tahap awal berupa cut and fill atau pemetaan lahan dijadwalkan mulai pada hari ini, Senin 23 Februari 2026 di wilayah Kelurahan Lawang Gintung, Kecamatan Bogor Selatan. Di sini saya sudah berada di kawasan pembangunan. Bisa dilihat tahap pembukaan lahan ini disertai dengan 2 alat berat yang nantinya perkiraan akan rampung pembukaan lahannya pada 1-2 minggu ke depan. Pembangunan jalan dianggarkan 19,7 miliar dan 22 miliar untuk konstruksi. Jalan ini untuk mengganti jalan yang longsor sebelasan Dana Sasmita yang Mbah Dalem, yang dekat samping Istana Batu Tulis. Ya, pertama-tama kita melakukan cut and fill ini dulu sambil nunggu lelang di tingkat provinsi, karena nanti yang untuk membangun jalan ini provinsi yang membangunnya, karena untuk dari pihak kota ini cuma untuk pematangan lahan dan pembebasan lahan. Nah, jadi udah dibebaskan seluas kurang lebih 4.800 meter. Ya, dengan panjang 230 meter, lebar 18 meter. Kurang lebih ditargetkan 6-7 bulan. Akhir tahun atau November akhir tahun itu harus sudah bisa dilalui sama masyarakat, karena emang urgentnya sini. Sangat positif, demi kepentingan umum, bukan untuk kelompok. Pengganti yang longsor di bawah. Lebih baik, lebih lancar, transportasi di Kota Bogor juga lebih baik. Amalia, Bogor, melaporkan. Demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan. Pemirsa, setelah jeda berikutnya, kami akan menghadirkan berita hiburan yang menarik. Saya Indah Fadilah, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Pemirsa, jika Anda sedang mencari tempat wisata yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, khususnya bersama anak-anak, sebuah destinasi wisata di kawasan Sukaraja, Gunung Gelis, Kabupaten Bogor bisa menjadi pilihan yang menarik. The Nice Place, sebuah destinasi wisata keluarga yang dekat di pusat Bogor, menghadirkan berbagai wahana permainan, mini zoo, serta area bermain yang ramah anak. Kerap menjadi pilihan masyarakat untuk menghabiskan liburan akhir pekan ataupun sekedar mengajak anak-anak bermain dan melepas penat dari aktivitas sehari-hari. Jadi kita lagi mau coba gendong rakun nih. Lucu banget, guys. Udara sejuk pegunungan dan suasana alam yang asri menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang ke kawasan Gunung Gelis dekat dari pusat kota Bogor. Pemirsa, saya saat ini berada di Nice Playland Gunung Gelis, sebuah taman bermain keluarga yang menghadirkan berbagai wahana permainan bagi anak-anak sekaligus menjadi tempat rekreasi yang nyaman bagi keluarga. The Nice Playland Gunung Gelis menjadi salah satu destinasi wisata keluarga yang cukup diminati masyarakat. Dengan konsep taman bermain ramah anak, tempat ini menyediakan berbagai wahana permainan yang dapat dinikmati bersama keluarga. Selain bermain, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam pegunungan yang sejuk dan menenangkan. Halo kabar 8 Pips, di The Nice Playland ini kita juga bisa ketemu hewan-hewan dan ngasih makan juga loh. Ada rakun, musang, bahkan ular. Yuk ikutin terus. Hai
kabar 8 Pips, jadi di sini kita juga bisa ngasih makan hewan loh. Nah, aku mau ngasih makan rakun. Yuk, kita lihat. Nah, deketin. Jadi pemirsa, kita mau coba gendong rakunnya nih. Yuk, kita coba. Mama. Wah, gitu lah. Wah, lucu banget. Lucu banget tuh, dia kayak kucing gitu. Tapi aman banget loh guys. Cuman dia agak Kalau kita itu didirikan, kita kan sebenarnya cabang ke-11 ya. Nah, di sini itu kita mulai buka di tanggal 31 Maret tahun kemarin 2025. Jadi di hari pertama Lebaran kita buka. Tapi kalau untuk cabang yang lain tersendiri, yang paling pertama itu ada di Cianjur. Kalau fasilitas di kita itu kan tiket masuk sudah termasuk semua wahana ya. Nah, kita itu ada rainbow slide, ada wahana playground indoor, wahana playground outdoor, terus ada kolam ketangkasan juga dan ada mini zoo-nya juga. Kalau musola sama toilet itu udah pasti ada. Yang membuat beda sih sebenarnya mulai dari tiket masuk. Nah, kalau di tempat lain kan biasanya tiket masuk berbeda dengan wahana. Nah, kalau kita sendiri tiket masuk udah termasuk semua fasilitas yang di dalam. Jadi semua wahananya bisa dimainkan secara gratis, semuanya dan sepuasnya, nggak ada batas waktu, dari pagi sampai sore itu bisa. Gitu. Terus kita juga ada fasilitas untuk rombongan. Nah, kalau rombongan TK, SD, SMP ketika kesini nanti kita ada free untuk edukasi hewan, ada fun game, itu nanti dari kita dan itu sudah termasuk fasilitas juga, nggak pakai berbayar lagi gitu. Hai Pips, jadi aku mau cobain wahana rainbow slide. Yuk ikutin terus, yuk. Selain menghadirkan berbagai wahana permainan, pengelola juga memiliki konsep khusus agar tempat ini tidak hanya menjadi tempat bermain, tetapi juga ruang rekreasi keluarga yang nyaman. Karena tempatnya luas juga, mainannya banyak. Biasa kan anak-anak tuh suka tuh main macam-macam. Jadi di sini udah komplit banget lah tempatnya. Bisa main seharian juga, anak-anak nggak bosen dan orang tuanya juga senang juga. Bisa anak-anaknya senang. Tahu dari sosial media, dari Instagram. Iya. Pesan-pesan paling harus dijaga terus sih. Mungkin kayak dari peralatannya. Jadi harus tetap di maintenance karena ini kan buat anak-anak ya. Jadi tetap terjaga sih keamanannya. Dan juga kebersihan. 9,5. Bagi sebagian keluarga, liburan bukan hanya sekedar perjalanan, tetapi juga tentang menciptakan momen kebersamaan. Mulai dari area playground hingga spot foto yang menarik. Semuanya dirancang untuk menciptakan suasana rekreasi yang santai, namun tetap berkesan bagi keluarga. Nah Pips, dengan suasana alam yang sangat sejuk dan juga berbagai wahana permainan anak-anak, The Nice Playland ini menjadi salah satu pilihan destinasi rekreasi keluarga yang tentunya sangat dekat dari pusat kota Bogor. Dari Indah, Nice Playland Bogor melaporkan. Demikian rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam Kabar 8 siang ini. Saya Amalia Fadila beserta seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada Kabar 8 berikutnya. Di jalan yang longsor sebelahnya ada dasar kita yang bah dalam, yang dekat samping Istana Batu. Ya, kalau kita ini cuma untuk pemetaan lahan dan sambil